Belum. Dek, mari sini dek. Mana dia masuk dulu. Yang mas lagi. Tunggu yang masuk. Yang penting kan masuk. وبعد فالطول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة العبد حمدت خصاله السيئة لبن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ابن قصير واسمه مجمع سمي بقصير كقاصر في بلاد قضاع كالقصير إلى أن أعاده الله تعالى إلى العرب المحترم ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن لؤي بن غالب بن واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه إلهي كما جرح إليه الكثير والتضار ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه
الفلاح السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب بعلاه قلدت آل جمها الجوزاء حبذا عقب سعدة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد السيل العراق ويجنه في مولد الهدي ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباء الأجيال صودا لاسمه ذرف السباع فلم يصبهم عدو من آدم وإلى أبيه وأمه سواء سواء النبوة في أسانيد إبراهيم البرية وبدا بدره في جده عبد المطلب وبنيه عبد اللهم بعرف شديد للصلاة والتسليم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراج مكيته وأمتيه وإظهاره جسمه وروحا بصورته ومعناه
Marhaban
بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecahnya yang belakang tadi nyawa terlambat, lesu lah, mungkin pengaruh asap ada. Menebang malam dengan kapak diayun kena gigi. Karena jawab salam belum kompak, sebaiknya kita ulang baik sekali lagi. Akor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aduh tentu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati unsur pemerintahan yang sempat hadir, Pak RT, Pak RW, Ketua Lingkungan. Yang kami muliakan pengurus Masjid Al-Hakim yang tadi telah menyampaikan sambutan untuk membuka rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, beserta pengurus yang sempat hadir,
serta yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, termasuk tokoh manisan. Semua tokoh hari ini, malam ini kumpul. Saya melihat banyak hadir semua, baik di kalangan bapak-bapak, di kalangan ibu-ibu, baik yang tua-tua tanggung maupun anak-anak. Kalau anak-anak pecahnya ramai di luar. Bagus. Bapak ibu, kalau anak-anak ini biarkan dia meramaikan masjid. Biasakan mereka dekat dengan masjid, cuma diatur baik. Diawasi, diatur, dididik. Kalau dia berlari-lari namanya budak, tak masalah. Jangan ditegah jauh dari masjid, diusir. Jangan Pak Bu, biarlah diatur be, diajari. Namanya budak. Kalau yang berlari itu yang tua cak di luar ini budak bagak namanya. Men budak jadilah, memang namanya budak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Hadirin itu yang hadir di dalam sini, hadirin. Yang di luar itu hadirat, hadir out. Jadi hadir galau malam ini Pak. Di dalam hadir, di luar hadis. Kita bersyukur pada Allah, limpahan nikmat yang tak terhingga walaupun agak asap-asapan dikit. Bersyukur di Masjid Al-Hakim ini asapnya cuma dari luar. Sebab di masjid-masjid yang saya suka ceramah berapa malam yang lewat, asap dari luar tambah asap dari dalam masjid dewe. Tambah pekat. Dah baca di luar asap ombak hutan, dalam masjid makak rokok. Sehingga gelap. Nah di sini dah, alhamdulillah. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah datang ke majelis taklim di masjid yang kita cintai ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Kalau kamu mampir, kalau kamu melewati satu taman surga, maka mampirlah. Qila ya Rasulullah, bertanya sahabat, taman surga itu apa ya Rasulullah? Wa majlisul ilim atau majlisul zikir. Majelis taklim atau majlisul zikir. Malam hari ini kita berada pada majelis taklim. Taklim belajar tentang maulid kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzikir mengingat Allah untuk selalu mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sedang memulai rangkaian acara kita dengan berzanji yang dibacakan oleh tim berzanji. Kita sudah mengupayakan kehadiran baginda Rasulullah dalam kehidupan kita dengan mengumandangkan salawat beserta salam. Ya Nabi salam tadi sudah kita bacakan, diiringi dengan hadrah. Begitu semangat. Mudah-mudahan ini menghadirkan jiwa raga kita di dalam acara kita malam hari ini. Acara ini populer dikenal dengan sebutan maulid atau maulud. Yang penting jangan mulut. Kalau mulut itu dia makan dulu gawinya. Tapi tidak apa-apa kalau datang untuk makan. Karena ada pengajian di kami itu kadangkala nyalakan ustaz. Ngatakan aku tak galak hadir pengajian tu ngapo tinggi ino, ngatakan ajaran ustaz tu tak temakan aku ngatakan. Uji alas yang tak datang. Ngapo kamu tak ada datang? Pengajian kak ustaz itu ngatakan tinggi ino materinya. Aku tak temakan. Nah malam ini pokoknya temakan tak temakan yang jelas ada makanan. Nah itu cara. Tak temakan dengan materinya, makanan ini ada. Makan-makan. Yang penting kalau lah datang nilai pahalanya tadi taman surga sudah di sini. Ada yang ikut merayakan menyumbang tadi. Yang nyumbang makanan, yang nyumbang tenaga, yang nyumbang pikiran, semua akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang nyumbang makanan, segala nyumbang-nyumbang tadi rezekinya dilapangkan oleh Allah. Amin.
Yang datang ke sini dibukakan hatinya untuk selalu dekat kepada Allah. Amin. Yang belum datang kita doakan agar supaya dia datang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi sedang dibacakan oleh qari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul contoh yang baik, uswatun hasanah. Kalau bahasa orang sekarang, uswatun hasanah itu dan idola lah itu. Jangan mencari idola lain karena idola kita sudah ada, diberikan oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah cari idola lain. Karena idola ini sudah lengkap, mau posisinya sebagai apa, Nabi kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini diundang, bagi saya ini undangan yang istimewa. Kenapa? Karena saya belum pernah datang ke sini. Tadi melalui Google Map saya diarahkan ke sini, nyasar dikit baik cuma. Kalau Google galak dulu ngotai gitu ada. Dintanya masuk jalan motor, kami bermobil juga tak tertinian juga Google ini. Mana baca kami lewat. Akhirnya mundur dikit baca rupanya ada jalan lain. Sampailah ke sini. Tadi sudah disampaikan oleh ketua kita. Saya berasal dari Salatiga. Pekerjaan sehari-hari sebagai dosen agama di Universitas Sriwijaya. Di Ogan Ilir saya diamanai sebagai Ketua Majelis Ulama MUI Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, kenapa perlu kenalan? Kata pantun ataupun kata filsafat mengungkapkan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Kalau dalam ilmu agama sebetulnya mengenal guru itu penting karena tahu sumbernya. Saya pernah mendengar ceramahnya dari siapa, ada sumbernya. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita tidak pernah tahu kita mendapatkan dari siapa. Maka taklim kita malam hari ini mengupas tentang sejarah atau sirah nabawiyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembali kepada tema kita. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Untuk siapa pertanyaannya? Liman kana yarjullah. Itu yang pertama. Bagi orang yang mengharap Allah, ridho Allah, dia akan mendapatkan dan mampu mencontohnya. Tapi kalau orang yang tidak mengharap ridho Allah, tak mungkin mampu mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang percaya hari akhirat. Karena hari akhirat ini adalah gaib. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran yang sifatnya duniawi dan ukhrawi. Kalau duniawi mungkin mereka percaya, ketika diajak ukhrawinya mereka tidak percaya. Maka orang yang dapat memanfaatkan dan mencontoh Nabi adalah orang yang percaya bahwa hidup ini ada alam akhirat. Kalau cuma meyakini adanya dunia saja, maka dia takkan mampu mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang bisa mengikuti Nabi adalah orang yang banyak mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Kalau dia banyak mengingat Allah, maka insyaallah kita bisa mengikuti apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengikuti mengambilnya? Kita mengaku cinta pada Allah, tapi kita tidak ikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Ayat tadi sudah dibacakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampai di situ ada ujungnya. Ayat ini kunci. Kalau kamu ingin dicintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam beragama ini ada dua ngikut ini. Satu namanya taklid, yang kedua namanya ittiba. Dalam ayat menyatakan fattabi'uni berarti ittiba, bukan taklid.
Apa Ustaz beda antara taklid dengan ittiba? Kalau taklid kita ngikut tapi kita tidak punya ilmu, sekadar ngikut baik. Wong takbir Allahu Akbar berputar kita melo. Tahu tidak dasarnya? Wong takbir Allahu Akbar pat pinggir sini. Nah, ngato kanado nyengok wa aji cuma ini lepaknya. Aku main ini pula. Itu namanya kita ittiba. Tidak pernah tahu tapi kita ngikut-ngikut. Tapi beragama harus, itu namanya taklid. Dalam beragama harus ittiba, mengikut dengan adanya ilmu. Maka malam hari ini cara untuk mendapatkan ilmu adalah mendengarkan tausiah, ceramah, pengajian. Apalagi saya dengar di majelis ini, masjid ini pengajiannya banyak. Ada pengajian subuh, ada pengajian bulanan, ada PHBI. Nah, ini adalah tempat yang sangat baik untuk menimba ilmu, untuk menjadi pengikut Nabi yang berdasarkan ittiba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ceramah ustaz ini panjang apa pendek? Itu tergantung di kamu tuh lah. Amun lado yang ngangap mulutnya aku berhenti. Oh, laju berhenti gitu. Lama-lama berhentinya ada. Lamun aku masih kuat, aku terus menakulah kebegalan, aku berhenti mulu. Pokoknya tunggulah baik kamu tuh. But kipas di kebun sambil duduk di atas kursi. Diamlah dulu dan jangan ribut, Ustadz Gaul akan beraksi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk, baru mukadimahnya baik. Karena belum pada Nabi lahir belum. Baru mukadimah baik. Kamu bayangkanlah nak jam 9. Bagi orang yang tidak ikhlas, maka akan gelisah pantatnya malam hari ini. Maka ikhlaskan hatimu, korbankan waktu, insya Allah kamu tenang, dapat ilmu. Bagi yang merasa punya ilmu banyak, malam hari ini sebelum saya sudah tutup dulu ilmu bapak. Jangan bukakan ilmu bapak, ilmu saya. Kata dua lubat mah itu kan. Supaya dapat ilmu. Kalau kita lah merasa kita banyak ilmu, uang lain ngajari kita, ngejok tahu kita lah nggak tahu aku, tidak akan dapat ilmu yang model macam ini. Maka untuk dapat ilmu kita membuka diri. Ini prinsipnya. Kita dengarkan, punya uang bagus ambil, tidak bagus tinggalkan. Jangan belum apa-apa ngatakan pecahnya. Tidak bakalan dapat ilmu yang model macam ini. Kenapa? Karena itu prinsipnya dia sombong, merasa punya dirinya yang benar. Maka saya yakin kalau di majelis ini, di masjid ini tidak ada yang model begitu. Sehingga insya Allah ini akan mendatangkan manfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Peringatan malam hari ini disebut maulud. Kalau di Jawa tidak maulud tapi milad. Cuma lamun bahasa kami doganilir milad ini agak dalam mak dengarnya. Karu sama baik sini Kak. Sama baik. Sepelembang ini sama baik. Kapan ditulis besar-besar milad, rasa tak lemah ni. Maka kita lebih banyak makai maulud atau maulid. Walaupun benar bahasa Arabnya benar itu. Artinya peringatan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kita memperingati dalam rangka untuk mencontoh, menjadikan beliau idola agar supaya bisa mengikuti apa yang mesti kita ikuti. Bapak Ibu, sejarah tidak berubah bahwa Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tidak berubah. Tidak pernah berubah tanggal 12 Rabiul Awal tahun kelinci. Tidak pernah berubah. Tetap tahun gajah itulah. Kenapa Nabi lahir tahun gajah? Tentu ada alasan. Orang dulu suka mengingat peristiwa tanggal itu dengan tahun. Maka disebut tahun gajah.
Mak aku itu kalau ditanya, mak Ayu yang tua itu lahirnya kapan mak? Dulu jawaban mak aku tuh, kalau tidak salah Ayu kau yang tua tuh lahir Presiden Soekarno turun, Soeharto naik. Ayo ke sarung ingat nyong. Nyari sejarah pulau 65. Itu masih mending pak. Kalau di dusun itu ditanya, yuk anak Ayu yang tua itu, nah yang lahir ini nak buat mendata. Kapan nak lahir? Kalau tidak salah musim rumput. Kalau tidak salah, iya kapan musim rumput itu? Itu wong dulu. Maka wajar kalau seandainya penanggalan itu tepat, harinya tepat, tahunnya nyebut peristiwa. Nabi Muhammad disebutkan peristiwa bergajah, amun fil, tahun gajah. Tidak berubah. Kenapa itu terjadi? Karena memang ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ada peristiwa bergajah. Pasukan gajah datang dari negeri Yaman, dipimpin oleh Abraha. Masuk kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk kota Mekah, dia mampir di pinggir kota Mekah, berkemah di situ mempersiapkan pasukan. Pasukan yang dibawa adalah pasukan gajah. Raja Abraha ini sebelum masuk memberi makan pasukan. Semua ternak diambil. Onta yang ada di pinggiran kota Mekah diambil. Kambing yang ada di pinggiran kota Mekah diambil, dirampas. Lalu dilaporkanlah oleh penjaga onta tadi. Ternyata yang pemilik onta adalah kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Ada kakek Tolib di sini. Tidak datang kakek Tolib saya. Kakek Nabi Abdul Muthalib, dia yang punya onta. Lalu Raja Abraha berkemah, dilaporkan, maka Abdul Muthalib mendatangi Raja Abraha. Wahai Raja Abraha, saya Abdul Muthalib, saya kepala suku kota Mekah. Kebenaran, kata Abraha, kami ini ada kendak juga dengan kota Mekah ini. Kalau macam itu perlu diketahui, wahai Abdul Muthalib, kami datang ke sini nak ngancurkan Ka'bah. Mak mana kira-kira kau sebagai kepala suku? Kata kakek Nabi, wahai Abraha, soal kamu nak ngancurkan Ka'bah bukan urusan aku. Ka'bah itu bukan punya aku. Ka'bah itu punya Allah. Biarkan sang pemiliknya yang menjaganya. Jadi soal Ka'bah aku tak kata urusan. Kau nak masuk, nak kau hancurkan aku, terserah-terserah kau itulah. Yang penting yang jagonya itu yang punya, bukan aku. Jadi kau kesini ngapo? Kata Raja Abraha, aku kesini nak minta untuk aku. Kambing aku yang kau ambil, untuk aku yang kau ambil. Aku nak minta yang punya aku. Kalau macam itu, kata Raja Abraha, kecil urusan, pendek bacaan. Ambillah untuk itu. Wahai pasukanku, kita tidak ada penghalang. Karena kepala suku kota Mekah tidak mengadakan perlawanan untuk kita menghancurkan Ka'bah. Abraha tadi, yakin Abraha. Besoknya pasukan disiapkan, mulai masuk kota Mekah. Yang terjadi, pasukan bergajah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, begitu masuk kota Mekah, mulai nampak Ka'bah dari kejauhan, gajah tak galak berjalan lagi. Mantap baik gajah itu di sana lah. Disebat, disorong, ditarik, dah galak maju gajah ini. Dah galak bergerak lagi. Sampai disebat, dipukul, dah galak. Terduduk-duduk gajah ini. Maka sekarang jadi merek sarung gajah duduk. Kalau ada bos gajah duduk, oh ya kelemang kena sawer. Dah hati bos di sini. Terduduk-duduk gajah itu, dah galak maju lagi. Maka Allah kirimkan pasukan bergajah yang diabadikan dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana saya memperlakukan tentara bergajah? Dalam ayat itu diceritakan, kalimatnya bagus, Bu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil il.
Kalimatnya bagus, tatanannya bagus, itulah disebut mukjizat. Ceritanya menarik. Kata Allah, kamu tidak melihat apa yang kulakukan terhadap tentara bergajah. Dikacaukan oleh Allah tentara bergajah, lalu Allah mengirim pasukan. Fa'arsala alaihim toiron ababil. Maka dikirim kepada mereka burung-burung ababil yang membawa kerikil yang panas dari neraka sijil. Setiap burung membawa satu kerikil panas dari neraka sijil, maka dilemparkan kepada pasukan bergajah tadi. Gajahnya mati, wongnya mati. Maka jadilah mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Hancur, Pak. Ada mahasiswa aku bertanya, Tat, uji kamu tadi burung itu bawa kerikil yang panasnya bukan main. Ya juga. Kira-kira ngapola kaki burung itu tidak patah tak? Ayo aku nak nanya kaki burung pula. Kan uji kamu panas tadi. Hei jaku, burung itu tuh perupuan baik. Itu malaikat Allah, jundullah, pasukan Allah. Yang kita lihat itu burung, namanya ababil. Maka burung itu malaikat, bukan burung cak burung kau. Burung kau patanian kakinya tuh. Oh, mak itu tak. Nah, jago. Kadang-kadang kritis tak keluar naduk mahasiswa ini. Bertanya. Cuma ada apalah kadang-kadang membuat pemikiran kita akhirnya mencari jawaban. Itu malaikat Allah yang diutus oleh Allah. Sampai hari ini orang mencari burung ababil itu tidak ngerti lagi. Kalaupun ada itu diserupa-rupakan, aslinya tidak tahu. Apa kecak burung walet, apa bukan tidak tahu. Pokoknya sudah ada dalam cerita. Dan itu dibenarkan oleh orang Arab, baik Muslim ataupun non-Muslim. Baik orang-orang Nasrani juga meyakini cerita itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat burung itu melemparkan dan hancurnya pasukan itu, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Sampai jam 9 tahun gajah baru. Alang ketangnya sudahnya. Mak mano men sampai mati lo kak subuh mang. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi lahir tahun gajah, hari Senin, bulan Rabiul Awal. Dalam kondisi bapak sudah tidak ada, karena bapak beliau sudah meninggal, bernama Abdullah. Ada Mang Dullah sini. Tidak datang Mang Dullah ini tak ketik saya. Abdullah bapaknya, ibunya Aminah. Kita nyebutnya Siti Aminah. Ada Bik Minah di belakang? Ada. Kalau uangnya ada, lemak bercerita aku tuh. Kapan kamu tak percaya, tanya dengan dia, maksud aku. Ibu Nabi adalah Aminah. Kita sering menyebutnya Siti Aminah. Istri Nabi kita sebut Siti Khadijah. Padahal saya mencari Siti tidak pernah ketemu dalam bahasa Arab. Ternyata asal muasal kata Siti berasal dari Sayyidati. Sayyidati, Saro nyebutnya wong Palembang Saro, wong Aganilir Saro, ujung-ujungnya jadi Siti. Itu kamu tuh asal usulnya. Maka kita nih banyak nama Siti. Di masjid ini rasulku banyak yang Siti sini. Nama Siti, dia tempat kami mulai dari Siti Zulaiha, Siti Aisyah, ada galau sampai Siti Kelembungan lagi ada. Asal muasal katanya Sayyidati, tuan putri. Kalau dia lanang Sayyid, tuan. Kalau betina Sayyidah atau Sayyidati. Uang Indonesia nyebutnya Siti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Siti Aminah adalah ibu Nabi. Yang saat itu Abdullah telah meninggal dunia. Saya tidak akan ceritakan siapa sebetulnya Abdullah ini. Yang jelas Abdullah ini adalah pemuda yang baik. Siti Aminah adalah remaja putri yang baik. Menikahlah mereka. Setelah menikah, dalam situasi pencarian kehidupan, ayah Nabi ini pekerjaannya dagang, Bu.
Mang Abdullah ini berdagang. Kalau bahasa kita ini, dia ini nyusul kalangan membahasa dusun. Kapan ada pasar kalangan, pergi sana. Maka disebut dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaib. Jadi rihlatas syita'i was-shaib itu orang Arab itu berdagang musim panas dan musim dingin ke daerah Syam, bertukar. Mana yang ramai di situ dia datang. Kalau bahasa dusun kalangan, men Palembang ni dekati lagi kalangan, tiap hari kalangan. Kalau di dusun ada Pak, kalangan Senen rame, tempatnya Tanjung Rajo. Kalau hari Rebu kalangannya kalangan Slep di Pemulutan. Kalau Palembang ni tiap hari kalangannya. Dekati kalangan rame terus, makanya wong dusun kapan ke Palembang alang kerame kalangan ujinya. Tiap hari wong sini kalangan. Dia tak tahu mau di Palembang ni dekati lagi kalangan, pasar terus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Nabi berdagang. Ibunya adalah seorang putri, anak saudagar kaya yang terhormat. Aminah menikah, lalu sedang hamil 2 bulan. Suaminya Abdullah berdagang ke daerah Madinah, sakit situasinya. Lalu mau pulang ke Mekah tidak sanggup, maka meninggallah di Abuah, dikuburkan di Abuah antara Madinah dan Mekah. Lahir Nabi dalam keadaan bapak sudah tidak ada, disebut yatim. Kalau anak belum balik, mati ayahnya disebut yatim dalam Islam. Kalau kamu lah tua mati bapak, tidak yatim lagi. Kaget nak ngaku, Ustaz aku ni yatim tak? Berapa umur kau? 40. Wah, yatim aku 40 tahun. Yatim tu masih budak, belum balik, yatim namanya. Malah bini lah punya anak atau ke yatim. Malah banyak yatim ini. Habis kas masjid yang ngejuk yatim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah seorang anak yatim, tapi malang nasib Nabi kita. Begitu lahir, ibunya tidak bisa memberikan air susu dengan Nabi Muhammad. Ternyata ibunda Aminah tidak punya ASI, air susu ibu. Kalau bahasa dusun kami asu, bukan bahasa Jawa. Kalau asu bahasa Jawa anjing. Asu itu air susu umak. Bahasa dusun kan umak. Jadi dia di dusun itu tak kata ASI, adanya asu, air susu umak. Aminah tidak punya. Maka akhirnya terdengarlah kabar ini oleh Abu Lahab, mamang Nabi, adik mbaknya. Apa terdengar? Keponakanku telah lahir, anak Aminah, anak Abdullah. Suhaibah al-Islamiyah yang namanya dikenal. Suhaibah, kau pergi sekarang, lihat keponakanku baru lahir. Ternyata begitu Suhaibah datang, Aminah berkata, aku tidak bisa memberikan air susu kepada anakku. Engkau punya anak kecil, tolong engkau berikan air susumu. Maka Suhaibah adalah orang yang pertama yang menjadi ibu susuan Nabi. Bapak Ibu, zaman dulu kalau tak kata air susu ibu, tidak ada jalan keluar kecuali mencari ibu-ibu yang lain yang punya anak yang kecil, yang sedang menyusui. Kalau sekarang banyak solusinya, karena banyak jualan di warung. Sekarang banyak. Kapan tak baca ngasih air susu ibu, maka diberikanlah susu yang ada di toko-toko di warung. Ada susu kaleng, ada susu gantung, Pak. Kapan kaleng tak katik, susu gantung. Kamu jangan berpikir macam-macam. Susu gantung itu saset maksudnya. Digantung ke saset. 500 itu potongnya. 500 susu saset digantung dia, susu gantung namanya. Yang kaleng mahal, bagi orang tak kata duit beli yang gantungan inilah 500. Zaman dulu tak kata, maka tak kata jalan keluarnya. Maka ibu Nabi merasa bagaimana saya akan memberikan air susu saya sementara saya tidak punya. Sementara Nabi Muhammad ini bayi yang baru dilahirkan. Suhaibah lah yang memberikan yang pertama kali. Tapi malang nasib Nabi Muhammad, Suhaibah balik ke rumah, ketemu dengan bini Mang Lahab.
namanya Ummu Jamil. Bini Mang Lahab tuh namanya Ummu Jamil. Dikira senang kabar ini, ternyata Ummu Jamil dak senang. Wahai Suhaibah, kau dari mana balik? Aku baru balik dari rumah Aminah, keponakanmu baru lahir dan dapat anak laki-laki. Laki-laki ya? Kata Ummu Jamil. Iya yuk, dapat jantan dia. Mbaknya udah kati lagi, kesian yuk. Biarkanlah sian apa ngatu kan. Jawab Ummu Jamil. Ngapo yuk? Sejak hari ini kau tak boleh lagi nyusui anak Aminah. Ngapo yuk? Pokoknya mah itu baik. Kau kan melok aku, jangan mantaku. Iya yuk. Jangan lagi. Kaki aku dimarah Kak Lahab. Pacak urusan aku Kak Lahab tuh. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab ini termasuk suami yang takut istri. Dak kate di sini dak kate. Ummu Jamil ini termasuk istri yang menguasai suami. Baca aku ngomong ke dengan Kak Lahab begini. Kak, sini Kak, sini kamu. Ngapo sayangku? Kamu nyuruh Suhaibah nyusui anak Aminah. Iya. Kamu tahu dak anak Aminah itu lanang? Iya, aku tahu lanang anak Aminah tuh. Anak dulur aku berarti anakku ya kan? Apa kamu dak terpikir? Dalam adat kita ini, anak tertua dari cucu tertua lah yang akan menjadi naik tahta kalau kakeknya mati. Anak kita dak kebagian Kak, biarkanlah anak mati-mati lah kira-kira macam itu. Itu jahatnya bini Lahab, Bu. Kukira dak kate di sini jahat sebini Lahab itu. Kejahatan bini Abu Lahab, Ummu Jamil itu dengan Nabi mulai dari sejak lahir. Sampai Nabi besar masih jahat. Padahal itu keponakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Suhaibah tak lagi nyusui Nabi Muhammad. Lah dilarang. Abu Lahab awalnya senang dengan kelahiran Nabi, akhirnya tidak senang dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi diceritakan Abu Lahab ini di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dia masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron talahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Celakalah tangan Abu Lahab. Ma aghna, apa yang menjadi kekayaan tidak bermanfaat, semuanya akan masuk neraka, dimakan api neraka. Wamro'atuhu, bini Abu Lahab, hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Maksud kayu bakar ini ibu-ibu bapak-bapak, satu memang bawa kayu bakar kapan Nabi nak lewat, gawi Ummu Jamil ini kayu yang ada durinya untuk kayu bakar itu ditaruhnya supaya Nabi Muhammad luka. Itu gawi bini Abu Lahab ini, bibi dewek padahal itu. Yang kedua terjemahan dan tafsirannya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang tukang bawa kayu bakar, artinya tukang ngompori. Bini Abu Lahab ni galak ngompori laki supaya benci dengan Nabi Muhammad. Tak usahlah Kak, kamu baik dengan ponaan kamu tu, kaget dia yang jadi raja. Anak kita tidak terus macam itu. Termasuk kalau bini galak ngompori laki, laki nak berbuat baik, dikomporinya tidak jadi. Misalnya laki nak ngenjuk emaknya, dek aku nak ngenjuk emak, nak ngirimi emak duit. Oi Kak, kita baik lagi tak cukup, kamu nak ngirimi emak kamu. Tak usahlah Kak. Nah itu termasuk bini Abu Lahab. Ngompori laki, padahal laki nak baik dengan orang tua. Memang orang tuanya wajar dia nak berterima kasih. Jangan lupa Bu, wong lanang ini kan punya mak, kamu juga punya mak. Kalau nak berbuat baik, itulah tempat kita berbuat baik. Karena kami lanang ini kan keluar dari mak kami betina, bukan keluar dari knalpot. Maka kami nak baik dengan mak kami. Jangan dihalangi. Tapi sebaliknya ada juga laki yang ketawasa ini. Tapi tidak di sini. Kapan uang betino mak itu baik dengan uang tuanya mulai ngapa kau ngenjuk mak kau apa? Nah itu tentang laki kita basah. Saro model ini.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, diabadikan kejahatan Ummu Jamil istri Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Lalu kemudian siapa yang menyusui Nabi? Pertanyaannya. Kebiasaan orang Arab, ada sekelompok orang yang mencari pekerjaan melalui jasa menyusui anak. Maksud kita upahan. Datanglah sekelompok orang, anggaplah orang itu dari Sakatigo baiklah, pergi ke Palembang sini, nak nyari uang untuk ngambil upahan nyusui anak, nyusui budak. Mak itu datang ke Palembang, uang 7 ni mulai nyari. Apa mulai nyari? Ada yang ketemu dengan Ibunda Aminah. Ibunda Aminah, katanya kamu ada anak kecil. Apa kamu nak minta disusukan? Kata Ibunda Aminah, yo. Cuma mak ini lemaklah terang aja. Budak ini lahir dak kata bak lagi, anak yatim. Harta baknya dak banyak. Kalau kau galak, ku bayar murah, mayarnya kaget aja. Jadi, cuma kalau kau nak bayar mahal aku dak sanggup. Yuk aku ke sini nak nyari duit aja. Bukan nak sembanan bayi masuk kami. Nak tolong menolong bayi dah, nak nyari duit. Jadi kita batal dak ketemu rasan kita. Terima kasih yuk. Ya dak apa-apa ya Ibunda Aminah. Ternyata ibu bapak kalau buntu ditinggal ke wong. Bukan zaman mak ini bae. Dari dulu kapan buntu kena tinggalkan. Dak galak wong dekati kita. Contohnya umat Nabi, kapan buntu kena tinggalkan. Akhirnya mencari yang lain. Singkat cerita, kelompok ini kapan dia datang, kamulah dapat galau belum? Kamilah dapat, ujinya kawan-kawan Halimatus Sa'diyah. Kata Halimah, aku belum dapat. Kalau kau belum dapat, kau pergi dekat Masjid Al-Hakim. Ada rumah Yukmina di situ. Ya. Kau temu dengan Yukmina dekat Masjid Al-Hakim tu. Tanya dia ada anak. Sudah ketemu, yuk katanya kamu ada anak. Iya, cuma tadi kawan mula ke sini. Padannya macam itulah. Aku tak pacak mayar mahal karena budak ni yatim. Pokoknya main ini yuk, kami nak balik ke dusun. Kawan pula dapat galau, aku belum. Budak ini kami bawa. Padan kamu jadilah itu. Kami berharap mudah-mudahan ngajak Muhammad ini kami dapat berkahnya. Amin, uji aminah. Pak Bu, sejak itulah yang dikenal kalau orang menyantuni anak yatim akan hidupnya mendapatkan berkah. Ajaran ini pertama kali dibuktikan oleh Halimatus Sa'diyah. Kata Halimatus Sa'diyah dengan lakinya, kak kita bawa budak ini kan anak yatim, kita tolong aja. Siapa tahu anak ini membawa berkah. Balik rombongan ini ngajak Nabi Muhammad, ditaruhlah Nabi Muhammad di onta milik dia untuk tunggangan Nabi Muhammad. Yang onta itu adalah onta yang sudah tua. Dalam perjalanan kelompok kafilah ini Bapak Ibu sekalian mengalami kehabisan bekal. Makanan habis, minuman habis. Bertanya siapa yang punya minuman lagi? Si kok wong atau kedak kati? Dak kati minuman lagi. Habis kalau macam itu coba jingok aja. Halimatus Sa'diyah itu kan onta kau. Iya aja. Ontamu itu kan betino aja. Iya. Kalau ada susunya, mana ada je onta aku tu memang betino, cuma betino tua. Mana ada susunya lagi? Onta betino tua mana ada lagi? Jengok dulu katanya. Kapan dijengok Halimatus Sa'diyah, onta yang dinaiki Nabi Muhammad tadi sehat dan memiliki susu. Sehingga diperahlah susu onta tadi, minumlah segala kafilah tadi. Selamatlah mereka. Apa omongan Halimatus Sa'diyah? Kak, kamu jengoklah. Gara-gara dia naik onta itu sehat. Tadi sakit waktu kita pergi. Mak ini sehat, dinaiki oleh Muhammad ini. Lalu ada susu pula. Tak masuk akal kak. Onta kita ni beranak lagi, taklah tua je. Ada susu pula. Ini muda ini berkah nian kak aja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada anak yatim, santuni.
Bagaimana cara nyantuninya tak? Njuk makan, njuk minum, biayai. Tak usah nak nunggu bulan Muharram. Kaget kapan bulan Muharram? Tanggal 10 Asyura. Mulai nyari anak yatim. Ngapo tak? Lah kan kata ustaz kan untuk mencari berkah kusuk kepalanya. Mulai nyari anak yatim. Sini jangan kau sini. Kau anak yatim. Iya yuk numpang musuk ya. Aku biar berkah hidup aku. Tidak cukup musuk bayu. Nak dinjuk duit. Lemak baik nak nyari pahala cuma ngusuk baik. Njuk santunan, njuk duit, nah baru dapat pahala, baru dapat berkah. Itu bulan Muharram. Kata Nabi, ana wakafilul yatim hakadha fil jannah. Saya bersama orang yang menafkahi, yang memberi santunan kepada anak yatim seperti dua jari ini di surga, dekat. Nah inilah dalam hadis itu Nabi nunjukkan. Jari tengah dan jari telunjuk, entah itu derajatnya tingginya hampir sama dengan Nabi atau kedekatannya seperti jari tengah dan telunjuk. Itu kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi anak yatim. Jadi adalah tetangga kami itu bertanya, Ustaz, kalau aku lah sudah tak ngamalkan yang kamu sebut tadi, mak mana juga di sebelah rumah kami itu ada anak yatim 2 tak. Jadi anaknya ku santuni, umaknya ku lajukan. Joko bini 2 kau tu. Ya kan uji kamu santuni anak yatim. Nah, umaknya nak milu tak. Ya ku lajukan tu ke bini 2 gitu. Itu ku bagus selesai itu namanya masalahnya. Tepeci janda lincah pula. Ya berjalan ikan dalam kolam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran kalau ketemu anak yatim. Nabi kita anak yatim. Singkat cerita, Halimatus Sa'diyah pulang ke kampung. Balik ke Saketigo tadi dia. Kapan balik? Pertanian, balen gawe lamu dia. Nanam ke sawah, padi. Setiap panen sawahnya berlimpah. Lebih dari kebiasaan. Uang orang tidak panen, dia panen. Orang dikit, dia banyak. Sawahnya banyak, kebunnya banyak, menghasilkan kambing, sapi, kerbaunya beranak pinak dan sehat-sehat. 2 tahun Halimatus Sa'diyah jadi wong berduit di dusun itu. Di Sakotigo tuh, berduit sekali Halimatus Sa'diyah. Sejak ngajak Nabi Muhammad, hartanya melimpah, rezekinya banyak. Sejak ngajak Nabi Muhammad, tak terasa harilah 2 tahun. Janji dengan Ibunda Aminah kontraknya 2 tahun. Kak kita balikkanlah 2 tahun. Muhammad ini kita balikkan dengan umatnya. Datanglah ke Mekah. Kapan datang ke Mekah? Ketemu, wahai Ibunda Aminah, kami sesuai janjilah 2 tahun ngajak Nabi Muhammad ini. Ibunda Aminah senang melihat Nabi Muhammad. Mana ngatukan anakku? Keluar Nabi Muhammad, sehat yuk dia, pintar nih anak-anak ayuk nih. Dijenguknya sehat, Nabi Muhammad lari-lari kan. Umur 4 tahun lari-lari. Berpikir juga Aminah. Dia datang 2 tahun malik ke Nabi Muhammad. Ini nak maya rupa. Siti Aminah ini bu, laku ceritakan hidupnya saro umat Nabi ini. Mak mana aku nak maya rupa ini. BLT tak dapat. Pinjaman yang disebut mekar pun lah tak dapat pula, tak cair. PNPM tak dapat pula PNPM. Mana aku nak mayarnya uji Aminah ini. Halimatus Sa'diyah ngomong yuklah 2 tahun. Ya aku tahu kau nak minta upah, idak yuk. Aku datang ke sini idak nak minta upah. Sejak aku ngajak Nabi Muhammad, sejak kami ngajak Muhammad ini, rezeki kami berlimpah-limpah. Aku jadi wong berduit bisa ketiga yuk. Ma itu je Aminah. Iya. Jadi soal upah aku dak katik, aku dak nagih upah lagi. Jadi apa dia kendak kau? Minta perpanjang. Wah. Minta perpanjang ngajak Nabi Muhammad. Itu permintaannya. Kan 2 tahun janjinya tadi. Dibalik jadi kau nak minta perpanjang. Kata Aminah, kebenaran akor rembakan kita.
Aku buntu macam ini dak pacak bayar kau rela kan dak usah kau bayar. Kau nak perpanjang Nabi Muhammad, akor dibawa lagi balik. Dibawa lagi oleh Halimatus Sa'diyah. 2 tahun aku berduit, 3 tahun tambah berduit ujungnya aku. Itu pikirannya. Begitu masuk tahun keempat, orang mulai mencari. Telah lahir seorang nabi penutup akhir zaman, tandanya terletak di pundaknya ada cap Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Siapa yang menemukan anak itu akan diberikan hadiah sebesar 10 miliar, kira-kira macam itu. Yang bersayembara orang Yahudi. Siapa yang mendapatkan anak itu akan diberikan hadiah 10 miliar. Maka uang bercarian. Manolah ciri-ciri itu. Terdengarlah ke telinga Halimatus Sa'diyah. Aku tiap hari mandi ke Muhammad ini. Ado tando itu di belakangnya. Takut Halimatus Sa'diyah, Kak kita balikkan Muhammad ini ke umaknya. Kalau kita ketempuan panjang cerita Kak, aku dah galak terkurung. Kita balikkan. Singkat cerita dibalikkanlah Nabi Muhammad. Diantarkan ke Mekah. Kami tak sanggup lagi karena mak ini hari banyak uang mencari budak yang cirinya ada di Nabi Muhammad ini isinya. Cirinya ada di Muhammad ini. Kami tak sanggup kalau dia terjadi hal yang di luar dugaan kami. Kami balikkan. Kata Ibunda Aminah jadilah itu. Ku terima dia balik. Soal upah mak mana dak usah yuk. Pokoknya aku kata upah dak usah. Aku berduit mah ini. Berkahnya tadi kamu tu. Duitnya banyak. Soal harta aku banyak aja sejak ngajak Nabi Muhammad ini. Banyak harta punya. Tak usah kamu pikir dia. Bapak ibu tinggallah dengan maknya. 2 tahun tinggal dengan umaknya. Nabi Muhammad umak meninggal pula. Kesian dengan Nabi kita tu. Mati pula umak tadi. Tinggal hidup dewe dengan kakek. Dengan kek Tolib tadi. Namanya kakek lah tua. Apalah tua lah sakit-sakitan lah bergoyor. Ngumpul anak. Kalau aku mati kaje uji kek Tolib ini. Siapa yang ngajak Muhammad ini? Wahai anak-anakku, kumpul anak-anak lanangnya. Mantu tak diajak malam itu. Tak diajak rembakannya. Kalau aku mati siapa yang ngajak Muhammad ini? Uji yang lain lahap baik, dia berduit. Uji yang lain ngomong ada. Uji dulu. Uji Abdul Muthalib, uji kakeknya tak usahlah. Aku tak setuju kalau dia hidup dengan Abu Lahab. Sebab bini Abu Lahab ini tak indah. Tak baik ujinya. Tak usah ujinya. Kalau dia tak baik pasti akan terlantar. Akhirnya jatuhlah yang diamanakan itu kepada Abu Thalib, mamang Nabi Abu Thalib. Bapak ibu, Abu Thalib ini termasuk mamang yang tidak sogih dibanding Abu Lahab. Uangnya biasa-biasa weh. Abu Lahab lah akhirnya yang memelihara Nabi Muhammad, melanjutkan dari bapaknya atau kakeknya meninggal. Maka ikutlah dengan Abu Thalib. Abu Thalib menyayangi Nabi Muhammad seperti menyayangi anak sendiri. Tidak dia pernah mengatakan ini keponakanku, tapi ini anakku. Sepupunya Sayyidina Ali sama perlakuannya, bahkan lebih dari Sayyidina Ali. Saking sayangnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari diajari berdagang oleh Abu Thalib ini. Kau milu aku berdagang, biar kau terti mak mano cara berdagang. Pacak kau hidup dewek, kaget kau ngerti. Ternyata apa ajaran yang bapak ibu sekalian? Kalau kita punya anak, kita punya gawe, njuk tahu kana ini gawe bak kau. Kalau baknya jual es, njuk tahu nih nah cara bakmu jual es. Tolongi bak bungkus esnya jadilah. Supaya dia ngerti kalau orang tua tu gaweannya itu. Yang ibu-ibu ajari anak kita yang betino, jangan sampai ibu masak dia main Facebook. Katik gawe dia, kita masak, ujungnya kapan belaki tak baca masak. Disuruh buat sop, seluruh ayam segalanya dimasukkan, tidak dicincangnya lagi. Tak terti cara masak. Tak diajari. Maka ajari anak didik sejak kecil, walaupun kita hidupnya ada, tapi untuk mengenalkan dia supaya dia menyadari, oh ternyata bapak ni susah nyari duit nak hidupi aku ni. Ngerti dia.
Itu yang diajarkan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Diajaknya berdagang, kau melok aku, tolong ambil ke barang ini, tolong antar ke ini. Terlatihlah Nabi Muhammad melayani orang. Sampai umur 15 tahun Nabi Muhammad ditawari oleh mamangnya, kau supaya kau banyak duit, kau berdagang dewek, Mat. Mak mana mang? Aku tak baca nak modali kau, modal aku dikit. Kaki kau ku carikan bos lain. Payu mang aja, kau lah baca berdagang mujanya. Umur 15 tahun Nabi Muhammad berdagang dewek. Mulai berdagang dewek, ketemulah dengan juragan kaya di kota Mekah. Uangnya uang betina. Uang betina. Perempuan, siapakah beliau? Beliau adalah Khadijah. Juragan kaya Khadijah. Khadijah mendengar Nabi Muhammad ingin mengambil dagangan, percaya karena Nabi Muhammad sejak bujang sudah mendapat gelar Al-Amin. Tidak pernah bohong, dapat gelar orang yang dapat dipercaya. Kenapa Nabi Muhammad dapat gelar orang yang dipercaya? Tempat orang bertitip. Kalau wong nak pergi, wong bertitip, tolong jaga rumahku ya. Ini upanya. Nabi Muhammad air di dalam kulkas pun tak diminum kalau tak disuruh. Saking amanahnya. Apalagi nak ngambil barang-barang lain. Setiap orang bertitip, semua bakal kembali seperti semula. Maka orang percaya ini anak jujur bukan main. Maka dapat gelar Al-Amin. Mendengar itu Khadijah tertarik. Ayo katakan. Cuma tetap dia memberikan satu mata-mata untuk mengikuti bagaimana Nabi Muhammad berdagang. Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad berdagang, yang terjadi adalah barang-barangnya laku keras. Barang-barangnya dibeli orang karena orang percaya kualitas barangnya bagus, harganya terjangkau dan sesuai dengan kualitasnya. Laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit terkumpul. Semua laris, untung banyak. Kalau kita ini berdagang, nak bohong itulah, ngotak itulah. Timbangan kapan sekilo 8 mata. Wong kita ni tak. Mendim 16 itu bergaya pula. Kapan berapa yuk? Sekilo. Nah ini lebihnya. Tunjuk lebih kau. Kapan ditimbang di rumah masih kurang tulah. Ujinya ngelebih gitu tadi. Bohong tulah. Ngotak itulah. Tak jujur. Kalau di dusun itu nimbang getah. Kapan nimbang getah tu? Tarik dacing, pengkul, seret. Nah ini belum mantap, lah ditarik lagi. Tor. Berapa mang? 80. Ngatakan tak pernah lah lebih dari 80. Aku berjual dengan kamu ini. Ya, kena tipu terus. Ngotak terus timbangan tadi. Oleh nak untung besar. Padahal dalam ajaran agama ini, rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang halal. Yang kita dapat dari halal. Apa tak maksud barokah? Rezeki itu manfaat bagi kita, Pak. Dikit dia manfaat, bermanfaat. Walaupun banyak, kalau dia tak bermanfaat, macam-macam baik nak keluar. Balik ke rumah sakit, anak sakit. Kapan terkabar ada yang kecelakaan, habis duit banyak tadi. Kapan tak berkah macam itulah, masih nak keluar itulah. Tapi kalau dia berkah, dikit cukup, banyak apa lagi. Itu yang diajarkan Rasul, berdagang dengan jujur. Tapi prinsip kita ni kapan berdagang, kapan nimbang kita berjual, ngurangi. Tapi kalau beli untuk kita beli, nambahi. Itulah cara kita ni. Kalau nak nurut cara Nabi, berdaganglah dengan berdagang yang jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu tertarik Khadijah. Kapan dia tertarik? Lama berjualan mitra berdagang sampai umur 25 tahun. Nabi Muhammad umur 25 tahun, Khadijah punya kesimpulan. Kalau macam ini perdagangan Muhammad ini ujinya, jangankan barang dagangan, diriku pun akan kuserahkan ke Muhammad. Saking percayanya Bapak Ibu sekalian. Boleh tak berarti betina deman dengan lanang? Boleh. Boleh. Maka akhirnya Khadijah mengirim utusan ke pamannya Abu Thalib, katakan aku galak dengan Muhammad, dia akan menjadi suamiku kalau Muhammad galak. Kapan diutus? Mak mana jawabannya? Oleh utusan tadi, kata mengabu, kan yang nak berbini itu kan
Muhammad, bukan aku. Nah, aku tanya dulu, jangan aku panggil. Kau tunggulah. Katakan bosmu macam itu. Jadi malam itu berembuklah Bang Abu ini dengan Nabi Muhammad. Berembuk dia. Kau katakanlah umur lah 25. Iya, Mang. Kau nak berbini apa? Iya, Mang, nak berbini. Menado lokaknya. Bukan lado belum. Belum ada, Mang. Ah, ini ada lokaknya, kau belum ada. Siapa, Mang? Bos kau tu lah aja. Ayu Dija lagi galak dengan aku. Ah, emang. Kira-kira kau mak mana galak dengan dia? Mang, Khadijah itu adalah wanita kaya. Semekah ini wong tahu kalau mendio berduit. Wanita terhormat, wanita cantik. Siapa yang tak galak dengan dia? Ada yang ngomong tapi kan tua tan. Bapak ibu sekalian perlu diketahui, wong betina ini walaupun tua, lamun berduit belagak tulah. Jungolah kamu ibu-ibu itu. Kapan yang berduit belagak tulah. Apalah di zaman main hari. Rambut keriting pacak bonding. Amun ada duit. Muka dak mulus, pesel, ujung-ujungnya glowing apa namanya. Yang mengkilat macam itu dah. Mun ada duit, mendapat duit sudah selesai. Kuku tak bagus, masuk salon medicure. Amun ada duit. Amun tak katik duit, 4 tahun melaki, tepeci laki tadi tak galak mencari, kena narkoba pula. Kapan reunian, ketemu dengan kawan-kawan. Kau ni kan kemarin lah nikah. Iya, kau Mila bukan aja. Iya, aku Mila yuk. Bukan ngapa rusak macam ini. Gigi ongkong, rambut rusak, baju tak bagus. Ya, aku ngatakan terbagi dengan laki yang tak endah, yang tak baik. Tak. Nasib aku macam inilah ngatu. Kalau hidup Saro ternyata rusak juga belagak tadi. Kenapa Khadijah cantik? Dia berduit. Mungkin tiap hari nyalon Khadijah ni. Duitnya banyak. Selalu perawatan ini, perawatan itu. Jadi mak ngano mat kau tu galak tidak? Singkat cerita, galak mang punya. Nah, kalau galak kita lamar. Maka Nabi Muhammad mempersiapkan, aku siap Mang, kita lamar. Bagaimana Nabi melamar? Maka Nabi memberikan mas kawin sebanyak 20 onta pilihan. 20 onta. Rego onta itu sekarang kalau onta merah itu lebih kurang 50 juta. Berarti 1 miliar. Maka Nabi melamar Khadijah dengan uang 1 miliar. Onta 20. Berarti Nabi Muhammad adalah bujang berduit, bukan bujang buntu. Kalau kita ingin mencontoh Nabi, wahai bujang yang di luar, para bujang, para syabab, kalau nak nyontoh Nabi, Nabi adalah bujang berduit, bukan bujang buntu. Karena Nabi sanggup membayar mahal untuk melamar Khadijah, onta pilihan yang setara dengan 1 miliar. Tapi kalau bujang kita ini bergaya baik, beli motor bagus, ngomong dengan linjangannya, dengan pacarnya, kak motor baru. Iya, motor siapa kak? Motor aku. Padahal punya baknya itu. Kapan dia beli motor? Bujang buntu. Kalau nak nurut Nabi, bujang berduit. Singkat cerita pak, karena hari malam, ada hari malam, minuman dingin. Kita mungkin sampai Nabi berbini baik. Kalau sampai Nabi mati, aku yang dulu mati malam ini. Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Waktu Nabi menikah dengan Siti Khadijah rame tak? Ya rame lah, yang namanya bos. Rame. Muncul lagi pertanyaan berikut, organ apa tak disebut? Nah, aku tak tahu aku. Nak nanya organ Nabi waktu nikah, tak tahu aku. Apa pesona apa bukan, tak tahu. Apa cabi-cabi. Pokoknya Nabi nikah, selesai juga. Masalahnya aku tak diundang juga, tak tahu. Mana aku hadir waktu itu pacak tahu mungkin juga. Aku tak diundang waktu itu juga. Bapak ibu menikah Nabi, keluarga Nabi bahagia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sosok suami yang santun dan sopan dan sayang dengan istri. Suatu malam Nabi pulang kemalaman. Kira-kira balik dari ceramah lah, dari pelaju Nabi tadi.
Kapan balik ke malaman, ngetok pintu, bini tertidur. 3 kali diketok pintu, tak bangun. Ujungnya Nabi tidur di depan pintu, di teras. Pagi subuh, bininya terbangun, Khadijah terbangun. Ngapo tak bangun kaku kamu semalam? Alang kesian kamu tidur di sini kedinginan. Aku takut mengganggu engkau istirahat karena aku lah ketuk 3 kali masih tak terbangun, berarti tidurmu sangat nyenyak, mungkin kau kecapean ngurus rumah tangga. Oh, macam itu. Kalau kita idah, kapan 3 kali ketukan dak dibuka pintu, pecah-pecah pintu. Kalian tahu ngatu kan? Lah bangun bini buka pintu, bukan ngucap terima kasih, marah pula. Ngapa Pak lambat buka pintu ini? Tidur ayam mati kamu ini. Kena marah. Bu, tak usah dijawab kapan laki marah macam itu. Diam kelah dulu. Diam kelah dulu. Amun dia balik tadi nak ke WC lah dulu. Amun dia nak ngopi buat ke kopi. Kapan dia nak tidur, sama-sama nyingok ke langit-langit. Maka baru ngomong, Kak, aku tadi lambat buka pintu. Aku dang BAB, dang beol. Tak kan ada aku nak berhenti beol, nak mukai kamu. Oh, kan selesai masalahnya. Tapi lamun ibu langsung jawab, terjadi percekcokan tengah malam. Itu masalahnya. Sebab kami lanang ni egois. Kapan dimarah bini ndak terima kami ni walaupun salah. Cuma lanang di sini dah. Lanang di OI sana. Kami ni tak galak dimarah macam ni. Makanya harus cari celah dan celah yang pas. Lakinya bagaimana? Kalau nak nyontoh Nabi, Nabi juga tidak mengecewakan istrinya. Nabi sayang bukan main. Kepada istri sayang, kita lanang ini Pak, salah satu bentuk perhatian dengan bini adalah berbaik dengan bini kita. Kapan dia nak membeli pakaian, ada duit njo, jangan ketawasa. Ada dah Bu? Bu, akor tak? Akor. Lemak di kamu masalahnya. Ada Bu laki kita basah do banyak. Dia baik dengan orang lain. Kapan ada pesta, ada organ nyawer. Pas bininya nak minta, dah kata ujungnya duit. Ribut ujungnya. Ternyata apa ajaran kata Rasul? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu baiklah dengan keluargamu dulu, baru ngajak orang lain. Santuni anak istrimu, baru selesaikan urusan yang lain. Dalam rumah tangga, laki yang baik adalah yang memberikan nafkah kepada istri dan anak lahir dan batin. Tapi ada lanang yang getah basah. Kadang-kala bukan dengan bini baik, dengan awak dewek lagi getah basah. Mamano Ustaz, megang duit, perut lapar, masuk warung rumah makan Padang. Ngatakan duit ada ini, nak makan perut lapar. Nyengok daftar menu, rendang sekian, 24.000, ayam 17.000, telur 7.000. Telur bayar ngatur. Untuk perut dewek lagi kita basah. Mamano nak ngenjuk wong lain. Payu je kita, ayam makan dewek, belilah lemak lah kepengen. Kalau mati siapa melanjut ke duit itu? Ini dengan awak dewek lagi kita basah. Ada Bu model itu, cuma dah kata di Al-Hakim ni dah kata. Jadi kalau dia tak baik dengan kamu, wajar dengan dia dewek lagi tak baik. Kalau kita kepengin istri kita cantik, modali. Jangan bini kaget baju itulah, tak ngenti-ngenti jilbab itulah. Malu dia pergi pengajian. Berarti kita nak kata perhatian. Kita nak tampil bagus, bini nak bagus juga. Bini kita itu sederhana sebetulnya. Dia cukup sesuai baik dengan wong lain jadilah. Kalau wanita yang soleha. Tapi kalau dia yang berlebihan, sebetulnya kan ibu-ibu itu bersajak untuk kita. Tak boleh ibu-ibu bersajak untuk wong lain. Kalau nak bersajak untuk laki. Ini banyak ibu-ibu milenial ni kapan keluar rumah terbuka galau. Terbuka galau ke pasar pakai legging. Segala tukang becak jengoknya. Kapan di rumah tertutup galau. Tiko laki muka dikit lagi tak jadi. Kata kanji pula. Laki beri galah, anjuk galah. Laki gitu.
Wong lain makai itu buka-buka kalau. Ah, ini tidak benar. Tapi tidak katik di sini. Tidak katik di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang telah diteladankan oleh Nabi dan istri dan keluarga Nabi serta kehidupan Nabi. Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 10, maka saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah dalam hidup kita. Yang datang malam hari ini mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya oleh Allah. Yang belum berbini di luar situ dimudahkan jodohnya oleh Allah. Yang lah berbini dah usah diaminkan, oh jadi sikok lah. Yang belum bahaya aku tadi kan. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan. Doakan saya untuk selalu sehat agar terus dapat berkiprah dalam dakwah, karena perjalanan dakwah ini masih panjang. Ini baru separuh, bulan Maulid belum habis. Suara caknya lah nak tuntas inilah. Doakan supaya sehat terus, dapat berbagi ilmu, dapat berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan kita nanti akan dikumpulkan Allah di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Mohon maaf kalau ada kata yang menyinggung. Kalau ada yang tersinggung, nak tersinggunglah. Kalau mujur jadi obat malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha umuraha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya